Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman, para penonton dan para investor. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisa salah satu saham perusahaan tambang di Indonesia, yaitu MDKA atau perusahaan PT Merdeka Copper. Di sini saya ingin memberi informasi sedikit ya. Untuk para calon investor jangan pernah membeli saham tergantung dengan isu yang sedang beredar, tapi lihatlah dari laporan keuangannya, lihatlah dari harga saham 5 tahun ke belakang, karena menurut saya dengan melihatnya annual report atau laporan keuangan, itu data itu tidak bisa dibohongi. Tapi jika kita melihat isu, belum tentu pasti gitu loh. Sekarang langsung saja saya coba share screen. Di sini saya menjelaskan tentang atau ingin menganalisa PT Merdeka Copper Gold. Oh ya, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Dwi Nugroho. Saya mahasiswa PPAK Universitas Trisakti. Disclaimer-nya, investasi saham mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi pembuat video membuat informasi ini melalui riset, tidak dipengaruhi pihak manapun dan bukan merupakan rekomendasi, ajakan, usulan ataupun paksaan. Kemudian di sini saya mau share screen harga saham per hari ini. Oh ya, sebelumnya kita ke annual report-nya dulu ya. Nah, di sini ada annual report-nya. Di sini ada data perseroan, nama perusahaan PT Merdeka Copper Gold. Bidang usaha, aktivitas perusahaan, holding, bidang pertambangan, dan jasa konsultan manajemen lainnya. Berdiri tanggal 5 September 2012. Kemudian riwayat singkat perseroannya, PT Merdeka Gold Tbk pertama kali didirikan pada tanggal 5 September 2012 dengan nama PT Merdeka Stasi Jaya. Pada tahun 2014, Merdeka melakukan perubahan nama menjadi PT Merdeka Copper Gold. Selanjutnya di bulan Juli 2015, perusahaan memantapkan langkah untuk melakukan penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MDKA. PT Merdeka Copper Gold Tbk was established September. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Kemudian dari waktu ke waktu, perseroan terlihat semakin berpengalaman dalam menghadapi tantangan dan gesit menangkap peluang bisnis yang ada, ditopang oleh eksistensi sumber daya yang kompeten dan didukung berkelanjutan dari para pemegang saham. Perseroan mampu menunjukkan kiprahnya di industri tambang kelas dunia dan semua hanya sebuah perusahaan kecil dengan satu proyek emas jangka menengah. Saat ini bahkan sudah berkembang pesat sebagai grup tambang multi aset ternama yang terdiverifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan jangka panjang yang menjanjikan. Kemudian di sini ada jejak langkah perusahaannya. Mungkin kalau teman-teman mau lebih detail bisa lihat di annual report-nya langsung ya. Sekarang kita ke saham per hari ini mungkin ya. Saham MDK per hari ini hari Minggu tanggal 26 Juli 2022. Di sini di IDX-nya itu 4.440. Cukup tinggi sih. Coba kita lihat 5 tahun ke belakangnya. Atau yang di bulan ini atau di tahun ini. Di tahun ini tertinggi ada di harga 5.700. Berarti di sini tuh turun. Di sini turun, buka dengan 4.400.
berarti sempat harga tertinggi di tahun ini ada di bulan Mei, tanggal 15 April, sorry. Tanggal 18 April hari Senin itu di angka 5.700. Tapi untuk saat ini harga pun tinggi. Ini pun mungkin karena weekend kali ya. Mungkin besok Senin tuh bisa naik lagi. Kalau saran saya sih, kalau perusahaan tambang tuh nggak perlu takut akan rugi sih kalau beli sahamnya menurut saya ya, karena banyak yang bilang tuh tahun ini tahunnya saham memang. Coba kita lihat beritanya. Merdeka Copper Gold 4.440. Open 4.400, volumenya 55.960. Oke. Kemudian di sini ada berita MDKA turun target produksi emas di 2022. Ini alasannya. Sini coba kita lihat. Pembukaannya 4.400, penutupan sebelumnya 3.850. Investor asingnya, nah ini teasernya sama yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian afiliasi anak perusahaannya ada Eastern Fine Development Ltd and subsidiary 100%, PT Batu Tua Abadi Jaya 99,99%, PT Batu Tua Pelita Investama 99,99%, Batu Tua Tembaga Jaya sama, PT Bumi Suksesindo dan subsidiaris, PT Merdeka Mining Service, PANI Bersama Jaya dan subsidiari. Kemudian, nah ini pemegang sahamnya. Kemudian data keuangannya. Oke. Oh iya, di sini saya menjelaskan bahwa sini alasannya, coba kita buka. MDKA turun target produksi emas di 2022. Ini alasannya PT Merdeka Tbk menargetkan produksi emas dapat mencapai kisaran 100.000 onsis hingga 100.000 onsis emas pada tahun ini. Angka tersebut setidaknya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produk tahun lalu yang mencapai 125.000 onsis emas. Wakil Presiden Direktur PT Merdeka Copper Gold Tbk MDKA Simon James Milroy menyadari bahwa produksi di tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu. Hal ini terjadi lantaran sebagai faktor, menurut dia, penurunan target produksi pada tahun ini terjadi karena faktor penambangan yang sudah semakin dalam. Di samping itu, kadar emas perusahaan gali dibandingkan tahun lalu juga mengalami penurunan. Tahun sebelumnya di kadar 0,9 sampai 0,8 gram dan tahun ini di kadar 0,61 gram per ton emas, ujarnya dalam konferensi pers. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022, tambang emas 7 Bukit ditargetkan memproduksi pada kisaran 100.000 ons hingga 120 ons emas dengan ISC sebesar 1.000 US dollar ons hingga 1.100 dolar per ons setelah dikurangi kredit perak. Per tanggal 31 Maret 2022, sebanyak 49,217 ons emas dilindungi nilai dengan harga rata-rata 1.864 ons untuk periode April 2022 sampai dengan 2023. Berarti di sini harga masih oke ya kalau dilihat dari target yang ingin dicapai.
Kemudian adapun tambang tembaga water sebanyak 2022 ditargetkan memproduksi di kisaran 18.000 ton hingga 22.000 ton tembaga dengan AISC sebesar 6.820 US dollar per ton hingga 7.480 US dollar per ton. Tingkat produksi akan meningkatkan pada tahun-tahun selanjutnya setelah dimulai penggunaan water treatment plant per 31 Maret 2022 sebanyak 2.000 ton tembaga dilindungi nilai dengan harga rata-rata 9.838 per ton US dollar untuk periode April sampai dengan Juli 2022. Untuk sebelumnya, di sini saya menjelaskan saya sebenarnya tuh kurang suka dengan saham ya, karena ini cukup apa ya, beresiko tinggi lah. Bahasanya saya memang belum pernah terjun langsung untuk jual beli saham ya, karena menurut saya itu resikonya tinggi. Kita hari ini beli belum tentu besok rugi atau jatuh banget gitu loh harganya kan, belum tentu naik juga gitu kan. Dan saya juga bukan yang suka banget ngeliatin grafik saham gitu, karena jujur kalau dari saya sendiri, saya lebih suka transaksi langsung atau kayak proses jual beli barang, mungkin kayak gitu ya. Karena, bisa menikmati hasilnya tuh secara langsung dan cepat, tapi kalau untuk saham kan tidak bisa ya, kan nggak mungkin hari ini naruh, sorenya kita pagi ini naruh misalnya, sorenya kita jual kan nggak mungkin ya. Rata-rata tuh saya kalau udah ngeliat tuh orang udah main saham, ya paling mereka melihatkan grafiknya terus sampai berapa minggu atau bulan bahkan tahunan kayak gitu kan. Tapi, tidak memungkiri kalau dari saya nggak, memang nggak suka saham, tapi saya mengikuti saham karena pergerakan saham-saham di Indonesia ini itu mempengaruhi perekonomian Indonesia bahkan dunia juga ya. Jadi kita harus melihat juga isu berita tentang apa nih, kayak misalnya harga minyak naik, berarti saham perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang minyak mungkin juga lagi naik juga, kayak gitu kan ya, nggak tahu juga sih. Mungkin itu aja sih, analisa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dengan banyak kekurangan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.